Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawhar Madinah. Nomor induk mahasiswa 18023100053 dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan, dan mempresentasikan mengenai tugas UTS mata kuliah Islam dan Ekonomi mengenai bab keadilan standar harga pasar dalam jual beli menurut pandangan salah satu pemikir ekonomi Islam yang bernama Ibnu Taimiyah dengan perspektif filosofi of economy sistem kapitalis. Keadilan standar harga pasar dan jual beli menurut pandangan Ibnu Taimiyah dengan perspektif filosofi of economy sistem kapitalis. Sebelum kita membahas mengenai apa itu pandangan daripada Ibnu Taimiyah mengenai filosofi of kapitalis system dan Islam ekonomi juga, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana biografi sebagai Ibnu Taimiyah sebagai seorang pemikir ekonomi. Ya, selanjutnya yaitu biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya merupakan Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abni Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Haron pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi, atau lebih tepatnya bulan Hijriyahnya yaitu 10 Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah sendiri berasal dari suatu keluarga yang berpendidikan tinggi. Beliau terkenal dengan ulama besar yang bermazhab Hambali, dan beliau juga terkenal atas kejeniusannya sejak muda. Dari sejak muda, ia telah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua bukunya, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam atau Lembaga Hisbah dalam Islam, dan Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'iyah atau biasa disebut dengan hukum publik dan hukum privat dalam Islam. Untuk lebih rincinya, pada buku yang pertama, ia banyak membahas mengenai tentang keadilan harga pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam kitabnya yang pertama bernama Al-Hisbah fi Al-Islam. Untuk pada kitab yang kedua, Ibnu Taimiyah membahas mengenai masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Kitab ini biasa disebut dengan kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'iyah. Dari situ muncul pemikiran-pemikiran yang dianggap oleh revolusioner dan pembaharu. Jadi, Ibnu Taimiyah itu merupakan ulama sekaligus pemikir ekonomi yang dianggap revolusioner dan fatwanya yang pembaharu. Ia bahkan pernah dipenjara sebanyak 4 kali dikarenakan fatwanya yang bertentangan dengan pemerintah saat itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu dengan fatwa-fatwanya yang kontroversial, yang bertentangan dengan pemerintah saat itu, hal tersebut membuat Ibnu Taimiyah dipenjara selama 4 kali di tempat yang berbeda. Nah, pada saat di penjara itu, Ibnu Taimiyah menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis, sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 September 1328 Masehi, atau pada bulan Hijriyahnya pada tanggal 20 Zulqaidah tahun 728 Hijriah. Jadi Ibnu Taimiyah itu meninggal di penjara juga sampai menghembuskan nafas terakhirnya di penjara dikarenakan fatwanya yang kontroversial dan bertentangan dengan pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu Islamic Economy System Philosophy of Economy Capitalist System.
Untuk selanjutnya yaitu Islamic Economy, Sistem Philosophy of Economy, Sistem Kapitalis. Untuk yang pertama yaitu ekonomi sistem kapitalis. Dari sini kita mengetahui bahwa arti kapitalis adalah modal. Jadi kapitalisme merupakan asal kata darinya yaitu berasal dari kata kapital yang berarti modal dan isme yang berarti ajaran ataupun paham. Jadi pada kesimpulannya kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang dimana cenderung menggunakan modal dalam kegiatan ekonominya. Intinya itu seperti gini. Para pemilik modal memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi. Jadi para penguasa modal itu yang menguasai pasar. Itulah ciri khas daripada sistem ekonomi kapitalis sendiri. Untuk yang kedua yaitu Islamic Economy System. Sebenarnya sistem ini itu sudah ada sejak Nabi Muhammad lahir, atau lebih tepatnya itu sejak Nabi Muhammad telah melakukan perdagangan. Meskipun pada saat itu institusi Islam saat itu belum ada, namun Nabi Muhammad sendiri sudah mempraktekkan sistem perdagangan yang di kemudian hari diakomodir oleh dalam Islam itu sendiri. Tentu ekonomi Islam memiliki ciri khas yang membedakan dengan sistem yang lainnya, termasuk dengan sistem kapitalis itu sendiri. Dasar pemikiran sistem ekonomi Islam itu diilhami yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya itu sistem kapitalis itu lebih cenderung pemilik modal yang menguasai, yang bersumber dari pemikiran individu tersebut. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam itu berbeda dengan sistem kapitalis. Penguasa modal itu juga menguasai perannya dalam pasar, tetapi tidak absolut, dibatasi oleh norma-norma tertentu yang berasal dari Al-Quran dan sumber hadis. Untuk selanjutnya yaitu pengertian sistem Philosophy of Economy Kapitalis. Lah dari sini untuk lebih rincinya mengenai sistem ekonomi kapitalis itu lebih rincinya akan dibahas pada subbab ini. Pengertian sistem kapitalis. Sistem kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal. Atau pemilik modal ini itu biasa disebut dengan swasta, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan laba yang semaksimal mungkin dalam ekonomi pasar. Dari situ bisa dilihat mengenai pengertian sistem Philosophy of Economy, sistem kapitalis dari berbagai para ahli. Yang pertama yaitu Tom G. Palmer. Dia mengatakan bahwa jika kapitalisme merupakan sebuah sistem hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong kesetaraan hak, terdesentralisasi, inovasi, dan proses pembelajaran melalui proses kesukarelaan pada mekanisme pasar. Sedangkan para ahli berikutnya yaitu presiden pertama kita sendiri yaitu Insinyur Soekarno mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem sosial di masyarakat yang muncul dari cara produksi dan memisahkan kaum buruh dengan alat-alat produksi yang ada. Yang terakhir yaitu ahli ekonom yang bernama Evenstein William. Dia mengatakan bahwa kapitalisme merupakan suatu sistem sosial yang lebih menyeluruh, bahkan lebih dari tipe perekonomian tertentu. Itu merupakan para pendapat ahli mengenai apa itu sistem ekonomi kapitalisme. Selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dan kelemahan sistem filosofi ekonomi kapitalis. Untuk kelebihannya, sistem ekonomi kapitalis membuat barang-barang paling diinginkan akan dihargai dengan harga-harga yang lebih tinggi. Dampaknya adalah para produsen akan berlomba-lomba untuk menciptakan barang dengan kualitas terbaik. Jadi,
Dengan adanya sistem kapitalis, produsen itu berlomba-lomba bersaing secara sehat untuk menciptakan barang yang berkualitas terbaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang menginginkan barang tersebut. Untuk kelebihannya yang kedua yaitu efek dari keinginan meningkatkan kualitas sehingga inovasi akan terus dilakukan demi mendapat harga tertinggi. Penemuan-penemuan baru akan terus dibuat untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kelebihan sistem ekonomi kapitalis sendiri itu memunculkan inovasi agar para konsumen itu lebih suka membeli dengan harga yang tertinggi sehingga produsen berlomba-lomba dalam hal untuk inovasi. Di balik kelebihan daripada sistem ekonomi kapitalis, terdapat juga kelemahan atau kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis sendiri. Seperti apa sih kelemahannya? Mari kita simak. Untuk kelemahan yang pertama, kapitalisme sistem ini akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki modal. Para produsen cenderung menginginkan produksi yang efisien sehingga orang-orang yang kurang mampu akan disingkirkan oleh mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat kelemahan sistem ini itu hanya memperkuat orang-orang yang memiliki modal. Orang-orang yang tidak memiliki modal dalam pasar maka akan tersingkirkan oleh produsen-produsen yang memiliki modal yang besar. Selanjutnya untuk kelemahan yang kedua, yaitu demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme meninikan beberapa akibat dari kegiatan produksi, yaitu salah satu kerusakan lingkungan. Dari situ kita mengetahui tingginya produksi untuk berlomba-lomba dalam hal memenuhi inovasi itu tadi ternyata juga berdampak negatif terhadap lingkungan akibat produksi daripada para produsen yang berlomba-lomba untuk menginginkan harga yang terbaik. Untuk selanjutnya yaitu ciri kapitalis. Sistem kapitalis memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu masyarakat mempunyai hak penuh atas kegiatan ekonominya. Masyarakat di sini itu disebut sebagai pemilik modal ataupun swasta. Karena sistem ekonomi kapitalis itu lebih cenderung cirinya itu swasta menguasai. Untuk yang kedua yaitu alat produksi ekonomi milik perseorangan atau individu. Yang ketiga, sistem ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Dan yang keempat yaitu harga barang atau jasa sesuai pasar bebas. Dan yang terakhir yaitu adanya persaingan. Itulah kelima daripada ciri sistem ekonomi kapitalis. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri daripada Islamic Economy System. Dari sini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam. Apa sih itu? Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang dikembangkan oleh pemikir manusia yang biasa disebut pemikir ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri memiliki sebagai ciri khas yang dimiliki oleh ekonomi Islam. Yang pertama, ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi Islam yaitu adil. Yang kedua yaitu khilafah atau amanah atau bisa disebut tanggung jawab. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tafakul. Itu semua merupakan ciri daripada sistem ekonomi Islam. Di sisi lain, sistem ekonomi Islam juga mempunyai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip tersebut ada beberapa hal yang bisa Anda baca sendiri di situ, yaitu keseimbangan, kecukupan, kerja, profesionalitas, kebebasan, informasi simetri, pemerataan, kerjasama, keseimbangan, persaingan,
kompensasi, efisiensi, dan solidaritas. Itu merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonominya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap standar harga yang ada pada filosofi of economy sistem kapitalis. Di sini Ibnu Taimiyah memberikan komentarnya, memberikan kritiknya, memberikan pendapatnya tentang harga yang standar adil dalam sistem ekonomi itu seperti apa, lebih khususnya sistem ekonomi kapitalis. Ibnu Taimiyah merangkumnya dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu konsep mekanisme harga yang adil, dan yang kedua yaitu referensi standar harga yang adil, dan yang terakhir yaitu regulasi harga yang adil. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu konsep mekanisme harga yang adil. Dari sini, Ibnu Taimiyah memberikan pendapatnya, pandangannya mengenai mekanisme harga. Beliau mengatakan bahwasannya mekanisme harga merupakan suatu proses yang berjalan karena adanya faktor permintaan dan penawaran di pasar output, pasar barang maupun pasar input, faktor-faktor produksi. Beliau juga mengatakan bahwa suatu harga itu dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan penguasa. Penguasa di sini disebut pemerintah, yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasan harga naik itu karena adanya kekurangan dalam hal produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang telah dibeli terhadap yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu referensi standar harga yang adil. Dari sini Ibnu Taimiyah memberikan pendapatnya. Beliau mengatakan harga itu dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang. Selain itu juga besar kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat, maka jumlahnya itu akan besar, dan hal tersebut menyebabkan harga akan naik dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan yang sedikit atau lemah. Itu pandangan daripada Ibnu Taimiyah. Untuk selanjutnya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga juga akan bervariasi. Menurutnya, kualitas pembeli, variasi pembeli. Jadi, harga itu juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Jika pembeli merupakan orang yang kaya, maka dalam membayar kewajibannya, maka memungkinkan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel, suka menunda kewajiban. Jadi Ibnu Taimiyah juga membahas mengenai kredit ya di sini. Dia mengatakan bahwa harga yang bervariasi menurut kualitas pembeli barang. Jika seorang pembeli barang tersebut itu merupakan orang kaya dan terpercaya atau kredibel dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel, suka menunda-nunda kewajiban dalam hal untuk membayarnya. Untuk yang terakhir, dasar pemikiran Ibnu Taimiyah itu mengatakan regulasi harga yang adil. Dari sini Ibnu Taimiyah mengatakan regulasi harga itu tujuannya untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dengan adanya regulasi harga, masyarakat tidak perlu khawatir untuk asimetri informasi mengenai harga. Untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah sendiri, pemenuhan kebutuhan pokok manusia menjadi tanggung jawab
negara atau pemerintah, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah dipandang baik. Hanya saja dalam kondisi tertentu itu tidak absolut. Jadi pemerintah itu boleh ikut campur dalam penetapan harga dalam pasar, tetapi sifatnya tidak absolut. Namun, hal itu tidaklah bersifat absolut. Jadi, hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Seperti harga naik karena terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan di sini itu diartikan sebagai ketidaksetaraan pada mekanisme pasar yang disebabkan oleh penjual atau produsen tertentu. Seperti halnya kayak gini, ketika produsen pada saat pandemi saat ini, produsen menetapkan harga semena-mena, maka akan tidak terjadi ketidakadilan harga. Maka dari itu perlu peran pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut agar regulasi harga bisa ditegakkan. Itulah daripada konsep dasar pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap standar harga di Philosophy of Economy System Kapitalis. Untuk selanjutnya yaitu inti pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap standar harga Philosophy of Economy System Kapitalis. Jadi intinya itu akan dibahas pada subbab kali ini. Dari sini Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang luas tentang mekanisme pasar dan regulasi harga. Dalam Islam sendiri, pasar tidak bisa bekerja sendiri karena merupakan kesatuan dari individu, masyarakat, dan negara yang saling berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam juga mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun jika dilihat terjadi distorsi dalam pasar, itu bisa mengganggu jalannya perekonomian. Maka perlu adanya peran intervensi pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Contohnya seperti praktek ihtikar atau penimbunan barang yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari kejadian itu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga atau penetapan harga apabila kenaikan harga terjadi secara alamiah, yakni berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Maka dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas dalam menetapkan harga. Dari berbagai pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk masa sekarang dengan sedikit penyesuaian agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga yang adil oleh pemerintah. Jadi seperti itu inti dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.